pertama yaitu melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Materi yang kedua, melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Bagaimana ya caranya? Contohnya, anak-anak boleh membuka buku halaman 109 ya. 109. Nah, sebelum kita lanjut, ada cara atau hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bilangan disusun ke bawah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Yang dimaksud adalah satuan lurus dengan satuan, kemudian puluhan lurus dengan puluhan. Yang ketiga, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempat. Oke, kita masuk di contoh ya. 36 dikurang 22. 36 dikurang 22. Berapa ya? Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Yang tadi bersusun panjang, sekarang bersusun pendek. Penyelesaiannya, kita tadi dibilang luruskan satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Kita tulis ya, 36 dengan 22. Nah, yang mana satuan dan yang mana puluhan? 36 ini adalah satuan. Kemudian 3 adalah puluhan. 6 adalah satuan, kemudian 3 adalah puluhan. Jadi satuan yang ada di sebelah sana, kemudian puluhan yang ada di sebelah sini ya. Bisa? Sekarang kita mau hitung ya. Ingat, tanda kurang seperti ini ya. Kalau tanda tambah itu yang seperti ini ya. Oke. Yang pertama kita lakukan dulu adalah kurangi satuan dengan satuan ya, yaitu 6 dengan 2. 6 dikurang 2 berapa ya? 6 dikurang 2 1, 2 sisa 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian puluhannya 3 dengan 2. 3 dikurang 2 berapa? 3 dikurang 2 1, 2 sisa 1. Jadi ada berapa? Ini satuan semua, ini puluhan ya. 36 dikurang 22 sama dengan 14. Jadi 36 dikurang 22 sama dengan 14. Nah, ini adalah cara bersusun pendek ya. Ibu guru harap anak-anak bisa membedakannya mana cara yang bersusun panjang dan mana cara yang bersusun pendek. Nah, pada halaman 110 Ibu guru harap anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di situ ya. Dikerjakan di buku paket. Bisa? Oke, baik.
Sekarang kita masuk materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan soal cerita. Pengurangannya soal cerita. Halaman 113 ya, 113. Menyelesaikan soal cerita pengurangan. Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pengurangannya? Perhatikan ke papan tulis ya. Ibu membeli 35 kancing baju. Kemudian ibu menggunakan 10 kancing. 10 kancing untuk membuat baju baru. Untuk membuat baju baru ya. Baju baru. Berapa sisa kancing baju yang belum digunakan? Nah, ini adalah contoh soal cerita ya. Soal cerita. Nah, ibu membeli 35 kancing baju. Kemudian ibu menggunakan 10 kancing baju untuk membuat baju baru. Berapa sisa kancing baju yang belum digunakan? Oke, kancing baju ada 35. Kemudian ibu menggunakan 10 kancing baju, berarti kancing bajunya berkurang ya, karena ibu sudah pakai untuk membuat baju baru. Berarti kita kurang ya. Kurang 10 sama dengan berapa kancing baju yang tidak digunakan. Oke. Perhatikan ya. 35 dikurang 10. Nah, kita pakai cara bersusun ya. Baik, 5 dikurang 0. Mengapa 5 dikurang 0 yang kita kerjakan duluan? Karena 5 dengan 0 adalah satuan. Baik, 5 dikurang 0. 5 dikurang 0 berarti tidak ada, berarti tetap 5. Tulisnya lurus dengan satuan juga ya, 5. Kemudian 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 sisa 2. Jadi sisa kancing yang belum digunakan sebanyak 25 ya. 35 dikurang 10 sama dengan 25. Nah, begitu cara mengerjakan soal cerita ya. Ini adalah contoh soal cerita ya, soal cerita pengurangan. Ada contoh soal pada halaman 115 ya. Seperti ini. 115. Di situ ada 5 nomor ya. Anak-anak bisa mengerjakannya di buku paket. Karena di buku paket tidak ada tempat untuk mengerjakannya. Oh, bisa di sebelah saja ya. Di sebelah. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dikerjakan di buku paket saja ya. Kecuali tugas yang dikirim ibu guru setiap hari Senin itu dikerjakan di buku tulis, kemudian kumpul di sekolah ibu guru periksa ya. Baik, hari ini kita belajar ada 3 materi. Yang pertama apa? Melakukan pengurangan dengan cara bersusun tanpa meminjam, bersusun panjang ya. Yang kedua bersusun pendek, dan yang ketiga menyelesaikan soal cerita. Ibu guru harap anak-anak bisa mengerjakan soal latihan yang ada di dalam buku ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Semangat. Selamat pagi.